Kembali lagi bersama Lapis. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas sebelumnya. Materi yang kita kupas hari ini adalah tentang penerapan gerak lurus dalam kehidupan. Nah, hari ini kita akan mengupas tentang besaran-besaran dalam gerak lurus. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Selama masa COVID ini kita seringkali mengatakan jaga jarak satu sama lain, ya. Nah, jarak dalam fisika apa? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda. Bisa? Bapak bisa kasih contoh, misalnya si Pendi ini nak pergi ke sekolah, dari rumahnya menuju sekolah, ya. Ini jalan yang Pendi lalui, ya. Pendi bergerak ke arah barat itu 3 meter, kemudian ke arah utara itu 4 meter. Berapa jaraknya? Nah, tinggal jumlah aja. Kenapa? Karena kan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti 3 tambah 4, 6, berarti 7 meter. Itu jarak yang Pendi tempuh. Pak, kalau perpindahan macam mana? Perpindahan. Kalau perpindahan, ingat, perubahan kedudukan berarti ada kedudukan awal dan ada kedudukan akhir. Berarti tinggal tarik ya kedudukan awal dan kedudukan akhir. Inilah perpindahannya. Bapak anggap aja X, berarti akar. Pakai Pitagoras kalau dari bilang mirip, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti 9 tambah 16 25, berarti 5 meter. Berarti perpindahannya berapa dong? 5 meter. Nah, jarak itu merupakan besaran skala. Kalau perpindahan besaran vektor, kemarin kita belajar ya, waktu ketika soal ini bisa bentuk cerita, maka kita harus tahu tuh kompas kemarin, barat, timur, utara, selatan. Jadi kita harus tahu ini, ya. Berikutnya, kelajuan dan kecepatan apa bedanya? Kelajuan itu jarak yang ditempuh benda tiap satu waktu. Nah, ada kata jarak. Berarti ini pasti besaran skala. Kelajuan tuh, dia punya nilai toh, ya. Dalam besaran gerak lurus, persamaan kelajuan itu dibuatnya kelajuan rata-rata yang dimana P rata-rata ini rata-rata ya sama dengan total jarak dibagi dengan waktu. Total jarak itu bisa kita buat sigma. Sigma itu jumlah. Berarti jarak apa? Kita simbolkan dengan S. Jadi sigma S per T. Ini P rata-rata ya. Nah, kelajuan rata-rata. Nah, keterangan bisa dibaca sendiri. Nanti akan saya kasih contoh soal biar kalian lebih paham. Berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan yang dialami tiap satuan waktu. Berarti bahwa kecepatan ini pasti besaran vektor Kenapa? Karena ada perpindahan. Nah, persamaan kecepatan rata-rata itu perpindahan benda dibagi dengan selang waktu. Nah, kalau dia perpindahan benda berarti delta S per delta T. Delta itu artinya apa? Selisih. Selisih artinya apa? Dikurang. Berarti nanti ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 2 dikurang kondisi 1. Nah, itu juga dengan delta T. Tapi ada beberapa kondisi, ada beberapa soal itu dia kalau dia tidak ada kondisi 1, kondisi 2 itu sama dengan S per T. Ini dua persamaan yang tergantung kondisinya. Ya, paham ya? Kalau dua kondisi gunakan ini. Kalau dia hanya satu kondisi, hantam ini. Paham ya? Nah, berikutnya adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu bisa kita artikan kecepatan benda pada saat tertentu. Nah, persamaannya P sama dengan limit delta T mendekati 0, di mana delta S per delta T. Atau turunan dari posisi ds per dt. Ya, ini turunan ya. Nanti saya kasih contoh biar lebih paham. Nah, keterangan bisa dibaca sendiri, ya. Selanjutnya ada kata perlajuan dan percepatan. Nah, kalau percepatan itu perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Kalau dia perlajuan dia besaran skala, kalau dia kecepatan termasuk besaran vektor. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar skala dan vektor ya. Ini hanya nilai toh, ini aja nilai dan arah. Kalau percepatan rata-rata dapat dituliskan itu A rata-rata
sama dengan delta P per delta T ya. Atau kita bisa ubah bentuknya dari A rata-rata sama dengan P2 dikurang P1 per T2 dikurang T1. Kemudian tadi ada namanya kecepatan sesaat, sekarang ada percepatan sesaat. Itu merupakan perubahan kecepatan benda setelah waktu mendekati 0. Maka di sini ada kata limit ya, inilah fungsinya limit ya. Jadi A sama dengan limit delta T mendekati 0, di mana delta T per delta T, atau A sama dengan turunan dari kecepatan dibagi dengan waktu ya, atau dp per dt. Jadi kita boleh nyari pakai persamaan ini nong, boleh pakai ini, tapi yang paling nyaman, yang paling simpel gunakan ini sama kayak kecepatan tadi. Ini sekali kerja selesai. Ini nih mau berapa kali kerja, mau 5 kali baru selesai. Nanti saya kasih contoh ya. Oke dong, sekarang kita akan ajar soalnya. Untuk yang pertama, Ronaldo mengayuh sepeda 3 km ke barat. Berarti kemana nong ke sini ya? Nah, waktu yang dihabiskan itu 8 menit. Berarti ini sini 8 menit. Oke, paham ya? Nah, kemudian dikayuh sepeda ke utara sejauh 4 km. Berarti ke atas yo. Waktunya berapa? 12 menit ya. Yang ditanya apa dong? Kelajuan rata-ratanya. Berarti yang pertama itu kelajuan rata-rata, dimana persamaannya tadi total jarak dibagi dengan waktu tempuh ya. Nah, kalau total tadi kan sigma S per T. Dan sigma berarti jumlah. Kalau itu 3 tambah 4 ya udah 3 ditambah 4 ini. Yang di bawah waktunya cuma apa? Berarti ditambah juga waktunya dong. 8 ditambah 12 berarti 7 per ini berarti 20, berarti berapa ini dong? 0,35 km menit. Nah, ini diubah dong dalam sekon, meter per sekon bisa kita ubahnya. Berarti 0,35 dikalikan kilometer diubah ke meter dong. Berapa tuh? Turun 3 kan dikali 1000. Nah, per ini menit diubah dalam sekon berapa tuh? 1 menit berapa sekon? Berarti 60 bagi dengan 60. Nah, gitu dong. Ini coret jadi 35 dibagi dengan 6 itu 5,8 meter per sekon. Gitu ya namanya. Kilometer diubah dalam meter, menit diubah dalam sekon. Itu caranya ya. Bisa ya? B itu adalah kecepatan rata-rata ya. Nah, P rata-rata itu kan perpindahan benda dibagi dengan waktu ya. Nah, boleh pakai delta S per delta T. Selisih ya kalau kecepatannya. Nah, kalau itu berarti S2 dikurang S1. Nah, ini berarti T2 dikurang T1. S2 nya berapa Pak? S2 nya 4. S1 nya berapa Pak? 3. Nah, per T2 nya berapa Pak? 12. T1 nya berapa Pak? 8. Nah, dikurang ini jadi 1 per 4 itu berarti 0,25 km per menit. Nah, ya. Ini mau diubah dalam sekon juga boleh jadi meter per sekon. Nah, nanti boleh kita cari sendiri. Sama kayak kelajuan tadi ya. Bisa ya? Selain cara ini, Bapak bisa juga pakai resultan dong. Ini Bapak pakai resultan. Ini 3, ini 4, ini 5. Udah pasti gitu-gitu terus 5 km. Nah, berarti kalau mau cari rata-rata berarti perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, perpindahannya berapa? 5 per waktu tempuhnya berapa? Ini dijumlahkan mereka. Jadi 12 tambah 8 jadi 5 per 20. Ini coret-coret jadi 1/4 berarti 0,25 km per menit. Boleh juga mau pakai cara ini atau yang ini, terserah dong. Ada 2 cara ya, bisa ya. Nah, nomor 2 di situ Messi mengalami perpindahan sejauh 5 km ya. Berarti diketahui apa namanya? S ya. 5 km dalam waktu 20 menit. Berarti apa tuh nom? T 20 menit ya. Tentukan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata berarti P sama dengan S per T kan. Ini yang satu kondisi kata Bapak tadi. Berarti 5 per 20. Berarti berapa nom? Per 4. Ini jadi 0,25
kilometer per menit ya. Nah, ini boleh diubah dalam meter per sekon. Nah, nanti boleh kita cari ya. Diubah dalam kilometer, diubah dalam sekon. Nah, nomor 3 di sini, dibalap mula-mula dalam keadaan diam di rumah ya. Ini kondisi yang pertama. Kemudian mengayuh sepeda dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berarti P yang kedua itu 6 meter per sekon. Dalam waktu 20 menit, berarti T-nya T2 itu berarti 20 menit. Diubah dalam sekon berapa dong? Berarti 20 dikali dengan 60 berarti 1200 sekon ya. Dikalikan. Berarti yang dicarinya percepatan rata-rata. Kalau percepatan rata-rata berarti A rata-rata delta P per delta T dong. Nah, berarti ada P2 dikurang P1 per T2 dikurang T1. Nah, P1 dengan T1 di mana Pak? Dia kan dia bilang mula-mula di keadaan diam di rumah. Berarti Bang, P1 dan T1 itu sama dengan 0. Nah, ini juga 0 sekon. Ini kondisi yang pertama dong. Nah, berarti tinggal masukkan. Berarti 6 dikurang dengan 0. T2 berapa? 20. Atau 1200 ya kita pakai ya. Dikurang dengan 0. Berarti 6 per 1200. Nah, berarti ini coret-coret. Berarti dapat 0,05 ya. Meter per second. Nah, berikutnya adalah nomor 4 ya. Di situ ada atur menggunakan sepeda motor dengan kecepatan yang dijalankan dalam bentuk. Di situ ada PT 3 T kuadrat plus 5 T minus 7 ya. Dalam P dan T dalam meter per sekon dan sekon. Hitunglah percepatan sesaat sepeda motor tersebut pada saat T-nya 3 sekon. Berarti T-nya 3 sekon. Berapa percepatan sesaatnya? Nah, kalau demikian tadi kita sudah sepakat percepatan sesaat itu kan sebenarnya dp per dt kan. Nah, masukkan dong d. Nah, P-nya berapa? 3 T kuadrat plus 5 T minus 7 per dt. Nah, ini dong, kalau dia turunan pangkatnya makin kecil gitu. Nah, yang depan tuh makin gede. Jadi 3 dikalikan 2 ini. 3 kali 2 T. 2 jadi kurang 1, pangkatnya dikurang. Nah, plus 5. Di sini ada pangkat 1 cuma ada ditulisnya. Nah, jadi Bapak bisa buat 5 kali 1 0. T 1 min 1. Nah, karena di sini nggak ada T, langsung kurang 0 ya, kan auto. Nah, ini kalikan 0. Jadi 6 3 kali 2 6 berarti 2 dikurang 1 berarti 1. Nah, nggak ditulis, biarkan. Jadi 6T plus 5 T 1 kurang 1 kan 0. Jadi 5 ya. T-nya nggak ada habis T-nya. Nah, inilah baru nanti kita masukkan 0. 6T tambah 5. T-nya tadi kita berapa dong? 3. Udah masukkan 3. Berarti 6 kali 3 ditambah 5. Berarti ini berapa dong? 18 ditambah 5. Berapa nih jadinya dong? 23 meter per sekon. Kenapa meter per sekon? Dia bilang meter per sekon datuan ya. Nah, ini kalau dia percepatan dong. Kalau dia kecepatan yang diturunkan siapa? ds per dt. Berarti nanti jarak dong yang diturunkan. Ini kalau dia kecepatan sesaat. Kalau dia percepatan sesaat dt per dt ya. Sekian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kalian mengerti. Nanti silakan kalian cari lagi soal yang lain. Sekian dan terima kasih.